untuk mengikuti pendapat akhir Gubernur Provinsi Maluku Utara kepada Saudari Gubernur dengan hormat kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Ibu Husni Bopeng dan Bapak Husni Salim. Yang saya hormati Ketua-Ketua Fraksi DPRD Provinsi Maluku Utara serta seluruh anggota DPRD Provinsi Maluku Utara, pimpinan OPD lingkup pemerintah Provinsi Maluku Utara, para insan pers dan hadirin sekalian yang berbahagia. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa atas rahmat dan ridhonya. Kita semua bisa hadir dalam keadaan sehat walafiat pada sore hari ini di tempat ini bersama dalam rapat paripurna DPRD Provinsi Maluku Utara untuk menyepakati rancangan APBD Provinsi Maluku Utara tahun anggaran 2026. Saya menyampaikan terima kasih dan apresiasi setinggi-tingginya kepada pimpinan dan seluruh anggota DPRD serta ketua-ketua fraksi atas kerjasama, masukannya, dan semangat kemitraan yang konstruktif selama pembahasan berlangsung. APBD 2026 yang telah disepakati dengan komposisi sebagai berikut: pendapatan belanja daerah 2,79 triliun. Tahun ini, tahun 2026 ada pengurangan sekitar hampir 800 miliar dari dana transfer pusat ke daerah, dan itu terjadi untuk seluruh daerah se-Indonesia. Tapi kemudian ada peningkatan PAD kurang lebih hampir 400 miliar berbanding dengan PAD Induk 2025. Dan belanja daerah 2,81 triliun sehingga mengakibatkan ada defisit kurang lebih 23 miliar yang kemudian akan ditutup nanti dari peningkatan PAD di tahun 2026. Pembiayaan neto 23 miliar menutup defisit sehingga silva menjadi 0. Fokus utama belanja 2026 diarahkan pada belanja wajib dan prioritas nasional atau mandatory spending, yaitu pendidikan di mana kewajibannya hanya 20%, tetapi dalam RAPBD 2026 kita Maluku Utara pendidikan 32,8%. Mengapa? Karena belanja pegawai, belanja bos P itu di total tidak ada yang bisa dikurangi, sedangkan pendapatan APBD kita secara total APBD-nya hanya 2,7 triliun. Belanja pendidikan hampir 900 miliar, sehingga mengakibatkan persentasenya yang mandatori 20% naik menjadi 32,8%. Kemudian infrastruktur publik di RAPBD 2026 naik menjadi 32,8% atau nilainya kurang lebih hampir sekitar 900 miliar. Belanja pegawai 37,95%. Dan pelayanan dasar serta standar pelayanan minimum SPM total anggaran 59 miliar pada bidang pelayanan dasar. Dan kemudian kami juga memfokuskan anggaran untuk sinkronisasi dengan agenda nasional yaitu Astacita Presiden, mulai dari peningkatan kapasitas sumber daya manusia dengan memberikan uang, menggratiskan uang komisi melalui program BOSDA kepada seluruh sekolah menengah SMA, SMK, SLB se-Maluku Utara. Kami juga menyiapkan beasiswa untuk 1.000 anak setiap tahunnya kepada Universitas Akreditasi B di Maluku Utara. Kami juga mendukung ketahanan pangan sesuai dengan Astacita dari Pak Presiden Prabowo dengan membangun jalan akses dan penyediaan bibit serta alat pertanian. Dan selain dari itu kami juga mendukung kegiatan MBG, kegiatan Koperasi Merah Putih, dan digitalisasi pendidikan, di mana Pak Presiden Prabowo telah dengan programnya yang sangat baik membagi smart TV kepada semua
sekolah yang ada di Maluku Utara, setiap sekolah mendapatkan satu. Kami menyediakan anggaran untuk internetnya, sehingga ketika Smart TV tiba, ada internet, sehingga Smart TV-nya bisa dimanfaatkan sebagaimana seharusnya. Kami menyadari bahwa masih banyak kekurangan dari Pemprov Maluku Utara dan dari para OPD. Kita akan memperbaiki tata kelola pemerintahan lebih cepat lagi dalam bekerja, lebih efektif, lebih efisien, dan data lebih transparan ke depan. Selain dari itu, menjawab juga berdasarkan data BPS 2 hari yang lalu, Provinsi Maluku Utara di kuartal 3 pertumbuhan ekonominya 39%. Dan kami sangat menyadari bahwa pertumbuhan ekonomi 39% itu belum tercermin dalam APBD dan PAD yang dimiliki oleh Provinsi Maluku Utara. Oleh karena itu, saya mengajak kepada seluruh DPRD, bekerja sama juga kami dengan BPKRI, bekerja sama juga dengan Forkopimda, dan seluruh OPD, bagaimana kita memikirkan strategi-strategi out of the box, sehingga PAD yang dimiliki atau PAD yang dapat kita koleksi nanti mencerminkan sesuai dengan pertumbuhan ekonomi Maluku Utara yang saat ini tertinggi se-Indonesia. Walaupun dalam pelaksanaannya dengan pertumbuhan ekonomi menurunkan pengangguran dari 6% menjadi 4% dan kemiskinan dari 6% menjadi 5,8%, tetapi kami menyadari masih banyak PR yang harus kami lakukan sehingga pemerataan pembangunan itu inklusif, terutama didasarkan bagi mereka petani dan nelayan. Dan kemudian menjawab terkait Transkiaraha. Transkiaraha ini adalah salah satu program yang kami lakukan untuk peningkatan percepatan pertumbuhan ekonomi yang terjadi di Ibu Kota Sofifi. Seperti yang kita ketahui bahwa Ibu Kota Sofifi telah menjadi Ibu Kota selama 26 tahun. Dan belum ada airport, Ibu Kota Sofifi sendiri pertumbuhan ekonominya tidak mencerminkan sebuah provinsi di mana pertumbuhan ekonominya 39% dan tertinggi se-Indonesia. Selayaknya sebuah ibu kota dibutuhkan airport. Selama 26 tahun, Sofifi belum bisa menghadirkan airport. Kami sudah berkoordinasi dengan Kementerian Perhubungan, dengan para investor, bagaimana caranya menghadirkan airport di Sofifi. Dan sampai dengan hari ini studi kelayakan itu tidak layak. Pertama, karena letak Sofifi yang terlalu dekat dengan Ternate yang juga memiliki airport, dan yang kedua, penduduk yang ada di sekitar Sofifi terlalu sedikit untuk sebuah airport. Ditambah daerah harus menyediakan lahan seluas 300 hektar untuk sebuah airport. Oleh karena itu, dengan berbagai pertimbangan, saat ini ada airport dengan skala internasional yang sudah dibangun, yang saat ini ada di Kobe, yang dibangun oleh PT Wedabai. Saat ini dengan jalur normal dari Sofifi ke Kobe dibutuhkan waktu 3,5 jam. Dengan adanya ruas baru Transkiaraha, maka dari Sofifi ke Ekor 27 kilo dan dari Ekor ke Kobe 36 kilo, sehingga total sekitar 60-an kilo. Kilometer tersebut bisa ditempuh dengan 1 jaman. Itu adalah solusi saat ini yang paling realistis untuk Sofifi bisa memiliki akses terhadap airport. Dalam perjalanan saya memimpin Provinsi Maluku Utara selama 8 bulan ini, banyak kementerian, banyak investor, nasional maupun internasional, mau ke Sofifi, kendalanya adalah konektivitas. Mereka harus ke Ternate dan tidak semua investor itu nyaman untuk menyeberang secara laut. Harapannya dengan adanya akses dari Jakarta bisa langsung ke airport yang ada di Kobe, maka konektivitas terhadap Sofifi bisa terbuka. Akan ada investor untuk hotel, dan ada investor lain yang berhubungan dengan hilirisasi kelapa, hilirisasi rempah, hilirisasi perikanan yang akan datang melihat potensi Maluku Utara yang begitu luas.
Selain dari itu juga akses ruas dari Ekor ke Kobe itu menghubungkan antara lumbung pangan yang ada di Halmahera Timur dengan pasar yang ada di kawasan industri Iwip, di mana ada hampir 90.000 pegawai di sana dengan kebutuhan pasokan pangan yang sangat besar setiap bulannya. Sehingga petani-petani dari Halmahera Timur bisa mengirim hasil produksi mereka ke Halmahera Tengah. Dan ini juga adalah salah satu program dukungan kami kepada ketahanan pangan. Tadi saya juga mendengar ada catatan dari fraksi bahwa Transkiraha belum memiliki FS dan AMDAL. Untuk diketahui, Transkiraha sudah memiliki FS dan sudah memiliki AMDAL, dan tadi sudah diserahkan kepada tim TAPD dan tim Banggar untuk kemudian Bapak Ibu bisa pelajari lebih lanjut. Kami membuka ruang untuk semua kritik, semua masukan demi pemanfaatan APBD Maluku Utara seoptimal mungkin demi meningkatkan kesejahteraan masyarakat Maluku Utara. Tujuan kami hanya satu dalam penganggaran APBD, bahwa setiap rupiah, setiap anggaran, setiap program mencerminkan amanah masyarakat Maluku Utara yang dititipkan kepada kami, bagaimana program-program tersebut memudahkan, memberikan akses kepada mereka, meningkatkan nilai tukar petani dan nelayan, sehingga mereka bisa hidup berkualitas dan bermartabat. Tadi saya juga mendengar catatan bahwa Transkiraha itu membebankan fiskal. Untuk diketahui, anggaran yang masuk di era APBD awal itu nilainya adalah 180 sekian miliar untuk sirtu sepanjang 29 kilo. Kami mengambil langkah-langkah inovatif dengan bekerja sama dengan BPKP, mengevaluasi HPS dari ruas tersebut, sehingga per tadi siang angka yang keluar adalah 90 miliar untuk sirtu sepanjang 29 kilo. 90 miliar itu nilainya kurang lebih 10% dari total belanja infrastruktur tahun ini, atau 0,03% dari total APBD yang dimiliki oleh Provinsi Maluku Utara. Tetapi kemudian dengan 90 miliar diinvestasikan, kami mendapatkan akses. Sofifi memiliki akses terhadap airport terdekat dengan jarak tempuh 1 jaman. Dengan ada akses banyak investasi yang akan terbuka, dan ini menjadi pintu masuk di mana Provinsi Maluku Utara akan siap untuk menjadi tuan rumah bagi event-event nasional ke depan, terutama di regional Indonesia Timur. Karena itu adalah salah satu cara untuk meningkatkan pariwisata dan kemudian membawa uang masuk tambahan perputaran ekonomi yang ada di Maluku Utara. Demikian paparan dari kami. Kita semua berbeda-beda, dari partai yang berbeda, pandangan yang berbeda, latar belakang yang berbeda, kepentingan yang berbeda. Tetapi kita semua ada dalam satu kapal, dan saya mengajak seluruh DPRD dalam ruangan ini bersama dengan OPD untuk kita bekerja sama dengan satu tujuan untuk mensejahterakan masyarakat Maluku Utara dan berjuang untuk kita sebagai daerah penghasil, daerah yang menghasilkan nikel 50% dari nikel Indonesia, di mana Indonesia adalah produksi nikel 40% dunia. Jadi artinya Maluku Utara ini kita produksi nikelnya tuh 20% kepada dunia. Tapi saya menyadari penuh bahwa APBD kita tidak mencerminkan hal itu, kesejahteraan masyarakat Maluku Utara tidak mencerminkan hal itu. Mari kita duduk bersama, berpikir out of the box, mencari langkah-langkah melalui partai, melalui entahlah melalui apa, tapi bagaimana kita bisa menaikkan PAD bersama, kita bisa mendatangkan jalan dan jembatan, kita bisa mendatangkan investor, sehingga masyarakat Maluku Utara bisa sejahtera dalam arti yang sesungguhnya. Tanpa kolaborasi, tidak mungkin kita bisa berhasil sesuai dengan tema HUT Pemprov Maluku Utara yang ke-26, kita membangun dengan hati, dengan inovasi, dan kolaborasi. Saya dan Pak Sarbin, kita hanya manusia biasa,
yang dititipkan amanah 5 tahun oleh masyarakat Maluku Utara. Tanpa kerjasama, kita tidak bisa berhasil. Kita butuh kerjasama, kita butuh super team, sehingga amanah masyarakat Maluku Utara yang dititipkan kepada saya, Pak Sarbin, para ketua, pimpinan, ketua fraksi, dan seluruh anggota yang ada di ruangan ini, kita pergunakan dengan baik. Terima kasih, semoga Tuhan memberkati kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi, Santi, Santi Om. Terima kasih. Kami sampaikan kepada Saudari Gubernur yang telah menyampaikan pendapatnya. Rapat Paripurna Dewan dan hadirin yang kami hormati, melalui forum rapat ini, atas nama pimpinan dan seluruh anggota Dewan, kami mengucapkan Pimpinan, seizin pimpinan untuk instruksi pimpinan. silakan. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terhormat pimpinan, Ibu Gub, Pak Wakil, dan sahabat-sahabat anggota DPRD Provinsi Maluku Utara dan seluruh hadirin yang berbahagia. Saya Irfan Sokonai dari fraksi Partai Kebangkitan Daerah Pemilihan Halmahera Utara Pulau Morotai. Ada beberapa poin yang perlu saya sampaikan kepada yang terhormat Ibu Gubernur. Beberapa hari yang lalu kami Komisi 2 ada kunjungan di wilayah Halmahera Utara dan kami mendapatkan sangat ironis, khususnya di UPTD unit perikanan di Kabupaten Halmahera Utara. Itu sudah kurang lebih 1 tahun lebih mereka belanja kertas aja tidak ada duit. Sudah 1 tahun lebih belanja kertas HVS mereka patungan. Kenapa demikian? Karena kepala unitnya itu sudah pindah ke pemerintah Kabupaten Halmahera Utara. Untuk itu dengan hormat, sehingga kalau berkenan hari ini tolong dibuatkan siapapun terserah, mohon dibuatkan SK untuk UPTD di Halmahera Utara perikanan. Itu pertama. Yang kedua adalah tentang kita semua menyadari bahwa Provinsi Maluku Utara ini tertinggi dari sisi ekonomi pertumbuhan. Tetapi saya melihat sungguh ironis juga yang begitu sekitar kurang lebih di atas 10 triliun lah, kurang lebih sekitar 15 triliun. Sementara keuntungan mereka ini ratusan triliun yang mereka bawa keluar. Mereka bawa keluar itu ratusan triliun. Sehingga APBD kita seperti ini. Nah, saran saya adalah kita aktifkan Perusda. Perusda itu mohon untuk apakah itu diaktifkan yang ada ataukah dibuat kembali dengan metode rekrutmen direkturnya dan seluruh jajaran yang profesional, yang bermental pengusaha. Sehingga kalau bermental pengusaha tentu dia akan memikirkan tentang pendapatan untuk Provinsi Maluku Utara. Nah, saya kira itu yang saya sampaikan, beberapa poin mohon untuk menjadi bahan pertimbangan. Saya kira demikian, saya kembalikan kepada pimpinan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pimpinan. Silakan Ibu De. Terima kasih pimpinan Maria Silvi Deborah Tongo-Tongo, fraksi Golkar, Dapil Halut Morotai. Yang pertama, apresiasi untuk kehadiran Ibu Gubernur di hari ini, yang dimana di beberapa kali paripurna sebelumnya absen. Berikut, seperti di berbagai tempat dan waktu dalam penyampaian sambutan yang disampaikan oleh Ibu Gubernur, selalu mengingatkan kepada semua penyelenggara pemerintahan, termasuk juga dengan DPRD Provinsi Maluku Utara, bahwa memastikan setiap rupiah APBD
harus amanah. Juga baru saja disampaikan di mimbar tadi. Setuju dan sangat sepakat dengan apa yang Ibu Gubernur sampaikan hampir di setiap waktu dan tempat. Tetapi hari ini saya harus menyampaikan keluhan dari beberapa guru SMA di Kabupaten Halmahera Utara. Bosda mereka dari bulan Juli sampai sekarang belum mereka terima. Ini harus menjadi perhatian karena sangat mempengaruhi kegiatan dan proses belajar mengajar. Sementara yang kami melihat sekarang, Ibu Gubernur sangat berkonsentrasi di sektor pendidikan selain dari sektor-sektor yang lain. Yang berikut masih soal pendidikan. Di beberapa kali kegiatan reses, berulang kali disampaikan kepada kami, kurang lebih 60 siswa yang kadang-kadang tidak bisa masuk sekolah karena jarak rumah mereka ke tempat sekolah kurang lebih 12 km. Dari setengah 6 pagi bahkan jam 5 pagi mereka harus menunggu angkutan dan kadang mereka harus mengurungkan niat ke sekolah karena tidak mendapat tumpangan. Karena itu mohon perhatian Ibu Gubernur dalam hari ini bisa menyiapkan 1 bis. Karena seperti yang disampaikan tadi, kita harus memastikan bahwa setiap rupiah kita tidak melihat kuantitasnya. Kalau kita mau meningkatkan pendidikan bukan soal bosdanya, tetapi setiap fasilitas dan hal-hal lain yang harus diperhatikan juga. Dan sudah bertahun-tahun anak-anak kita harus terlantar di pinggir-pinggir jalan menunggu tumpangan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Baik, terima kasih. Cukup ya? Oke. Apa yang disampaikan oleh Pak Irfan dan Ibu Deborah telah didengarkan langsung oleh Ibu Gubernur dan Pak Wakil Gubernur. Mudah-mudahan apa yang diharapkan oleh teman-teman ini bisa menjadi catatan penting dan mudah-mudahan bisa direspon secepatnya. Rapat Paripurna Dewan dan hadirin yang kami hormati, melalui forum rapat ini, atas nama pimpinan dan seluruh anggota Dewan, kami mengucapkan selamat dan sukses kepada Saudara Dr. Haji Abu Bakar Abdullah MSI yang telah dilantik sebagai Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Maluku Utara pada tanggal 6 November 2025. Atas nama pimpinan dan segenap anggota Dewan, kepada Dr. Haji Abu Bakar Abdullah MSI, kami mengucapkan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya atas pengabdian dan kerjasama selama menjadi Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Maluku Utara. Semoga kerja keras dan sumbangsi yang telah diberikan kepada daerah ini tercatat sebagai amal ibadah. Rapat Paripurna Dewan dan hadirin yang kami banggakan. Sebelum mengakhiri rapat paripurna ini, atas nama pimpinan dan anggota Dewan, kami sampaikan ucapan terima kasih kepada Saudari Gubernur, Saudara Wakil Gubernur, beserta seluruh undangan yang telah mengikuti rapat paripurna ini hingga selesai. Akhirnya, dengan senantiasa memohon petunjuk dan bimbingan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala Tuhan yang Maha Kuasa, dengan mengucapkan Alhamdulillahirabbil alamin, rapat paripurna ke-6 masa persidangan ke-1 tahun sidang 2025-2026 pada hari ini saya nyatakan ditutup. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan